Provinsi Riau menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang paling sering mengalami kebakaran hutan dan lahan atau karhutla setiap tahunnya. Upaya hukum untuk menangani masalah ini sebenarnya sudah dilakukan, tetapi kebakaran hutan dan lahan selalu berulang setiap tahun. Asap tebal menyelimuti jalanan. Pemandangan seperti ini selalu terjadi setiap musim kemarau tiba. Tentu saja, hal ini mengganggu aktivitas dan kesehatan warga. Bahkan asap akibat kebakaran hutan Riau sudah sampai ke negeri jiran Malaysia. Upaya untuk mengatasi masalah karhutla sudah dilakukan. Ribuan titik api di Riau berhasil dipadamkan. Penegakan hukum juga dilakukan. Sepanjang tahun 2025 hingga Juli, puluhan tersangka pembakar hutan ditangkap. Namun mengapa kebakaran hutan terus terjadi? Turun langsung ke titik api, tim informan mewawancarai mereka para pelaku pembakar hutan. Duitnya lebih irit. Kalau tanpa dibakar banyak upahnya ini itu semacamnya. Mulai dari nebasnya, nebangnya, bersihkan itunya. Biayanya lebih mahal. Mahal biayanya. Sementara kami orang miskin ini nggak ada itu. Untuk itu aja modal apa? Modal tenaga aja. Oke. Jadi lebih murah bakar. Iya. Hingga Juli 2025, ada sekitar 2.000 titik api atau hotspot yang membakar sedikitnya lebih dari 1.400 hektar lahan di Riau. Wajar saja kondisi asap tebal seperti ini selalu terjadi. Kami ke Kabupaten Rokan Hulu Riau yang jadi salah satu lokasi langganan kebakaran hutan. Bang Citanggang, ini bang. Bang, sini bang, sini bang. Api membakar kawasan hutan di sini sejak awal Juli 2025. Tim informan mengikuti petugas TNI yang berjibaku memadamkan kebakaran hutan di Desa Menaming, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Asapnya begitu tebal sehingga kita cukup kesulitan memang berada di sini. Dan teman-teman terus memadamkan api. Karena kalau tidak dipadamkan memang akan merembet ke atas, ke kawasan hutan yang di atas bukit. Sehingga mau nggak mau teman-teman TNI dengan peralatan seadanya harus memadamkan api. Nih apinya udah mulai besar. Jadi saat ini saya memang masih berada di lokasi. Setelah tadi beberapa menit saja api udah mulai merambah lagi ke pohon-pohon atau kayu-kayu yang memang sudah tumbang ya, mulai dibakar oleh api dan mulai merambat dengan cepat. Sementara di sini kondisi juga cuacanya luar biasa, sangat panas dan angin begitu kencang di sini sehingga membuat petugas dari anggota TNI kesulitan memadamkan api. Untuk saat ini situasinya sudah semakin meluas. Perkiraan kurang lebih 3 hektar sekarang, Pak. Kemarin sudah dibantu untuk penyiraman menggunakan waterbombing sebanyak 3 unit heli. Untuk sekarang yang kita laksanakan pemadaman dari tim Kodim 0313 Kampar menggunakan alat yang seadanya. Karena sumber air cukup jauh dari lokasi, kita masih menggunakan semprotan dan dahan kayu yang ada. Demikian, Pak. Jadi kesulitannya apa? Untuk kesulitannya jangkauan air susah. Jangkauan air ya, oke. Ya. Nah ini nanti untuk mengatasinya gimana ini tim? Kita sudah berkoordinasi agar segera didatangkan kembali waterbombing. Jadi tidak memungkinkan lagi kita akhirnya memilih untuk mundur. Karena khawatir jika kita tidak mundur api akan semakin melebar dan nanti akan melukai kita, dan petugas TNI dari Kodam 1 Bukit Barisan harus terpaksa harus mundur, bukan tidak mau mengatasi api yang cukup besar, tapi memang
apinya begitu beresiko ketika dipadamkan dengan ada alat seadanya. Jadi Bang, kita ini ya, mundur ya? Kita mundur ya berarti ya? Mundur dulu ya, kita mundur dulu. Tak hanya di Kabupaten Rokan Hulu saja, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Pelalawan yang setiap tahun jadi langganan kebakaran hutan kondisinya sama. Sejumlah lahan hutan terbakar. Kami cari tahu pelaku pembakar hutan. Seorang warga yang kerap membuka lahan hutan dengan cara dibakar memberikan pengakuannya. Gitu. Ada orang-orang 1, 2, 3 yang dibayar untuk membakar lahan yang sangat luas. Oh, itu ada. Itu ada. Duitnya lebih irit. Kalau tanpa dibakar banyak upahnya ini itu semacamnya. Oh, mulai dari nebasnya, nebangnya, bersihkan itunya. Biayanya lebih mahal. Mahal biayanya. Sementara kami orang miskin ini nggak ada duit untuk itu. Untuk itu aja modal apa? Modal tenaga aja. Oke. Jadi lebih murah membakar. Iya. Tapi tahu dampaknya kalau ngebakar. Tahu sih. Kayak mau gimana lagi. Dampaknya apa yang abang tuh? Ya dampaknya kebakaran sana. Bisa merambat, tapi dalam itu kami untuk mengantisipasi itu tetap kami jaga. Kami bakar kecil-kecil, dikit-dikit seperti itu. Kalau nggak dibakar kayak mana mau nanam padinya nggak akan mau hidup. Maksudnya? Kalau mau kita menanam padi itu harus dibakar dulu biar bisa hidup padinya. Kalau nggak dibakar, kemana akan kami tanam padinya? Ditebas-tebas saja itu nggak kuras, nggak mau hidup itu. Itu yang Kalau kami petani kecilnya yang kami bakar itu paling sekitar 1,5 hektar, gitulah yang kami bakar untuk satu orang itu. tapi kan jadi merembet. Itu kalau kami tetap kami bakar itu tetap kami jaga itu biasanya. Tidak pernah kami itu lepas api gitu aja. Ya mahal Pak. Berapa kira? Ya kita yang pertama dia ditebas-tebas dulu 1,5 hektar itu mau 4 hari dalam satu orang baru siap 1,5 hektar. Oke. Biayanya berapa? Ya satu hari di sini orang upahnya 200.000 satu hari. Kali 4. Kalian pun udah berapa? 800.000. 100. Bersihkan itu lagi kalau tanpa dibakar. Oke. Tarik dulu ke pinggir, tarik ke pinggir. Kayu yang besar-besarnya harus ditebang lah. Ya. Kalau ada kayu yang seperti itu nggak akan mau hidup padinya. Akhirnya Akhirnya itu dibakar. dibakar berapa biayanya? Jadi dibakar cuma berapa itu? Satu hari kerja bakar selesai. Oke. Jadi lebih Lebih murah tapi kita jaga dulu. Kita jaga kalau 1,5 hektar kan cuma 2 orang jaganya aman tuh. Oke. Biasanya itu perkiraan aku nggak tahu berapa apanya duitnya. Yang jelas dibilang orang tuh kabar-kabarnya dibilang kawan tuh 1 bulan kerjalah katanya. 1 bulan kerja? Iya, Gaji 1 bulan gitu? iya. Untuk ngebakar lahan? Itu Itu yang nyuruh orang perusahaan apa? biasanya itu kaki tangan orang perusahaan atau kaki tangan orang kaya aku nggak tahu. Yang jelas orang kaya yang ngasih tahu yang ngasih apa kerjaan itu. Dari Januari hingga Juli 2025, Polda Riau telah menangkap 52 pelaku pembakar hutan. Kebanyakan dari mereka adalah perorangan yang lalai dan secara sengaja membakar hutan. Ada pula pelaku yang ditangkap mengaku tidak sengaja menyebabkan kebakaran lahan saat membakar sampah. Seperti apa pengakuannya? Waktu itu di lokasi TKP saya disuruh oleh seorang yang punya tanah membersihkan lahan seluas 30 kali 65. Saya disuruh membersihkan itu untuk
bertujuan biar bisa ditanami, mana tahu nanti ada dicicil bikin rumah tempatan biar bisa dihuni gitu. Daripada saya nyewa, Pak. Ya, Yang itu. nyuruh siapa? Yang nyuruh membersihkan lahan ini yang punya tanah, Pak, namanya. Pak siapa? Oh, dia nyuruh. Yang nyuruh membersihkan lahan, bukan untuk membakar. Terus? Saya tebas-tebas gini, saya nampak terbang satu, saya takut. Nah, itulah saya inisiatif untuk membakar yang sekelilingnya, untuk mengasapi, niatnya untuk biar dia pergi gitu. Terus setelah ditangkap nih, Ya, Pak. pelajaran apa yang didapat? Ya, hati-hatilah dengan ketidaktahuan kita bisa berakibat fatal bagi semua kawan-kawan. Jadi maksudnya ya janganlah sembarangan. Ibaratnya mau membakar sampah, membakar apa, bagus kita gali tanah, kita tanam. Itulah kalau ibaratnya ya janganlah semena-mena kita berpikir itu ibaratnya sepele gitu. Karena itu bakalan kita nggak tahu dampak yang akan terjadi gitu, Pak. Kenapa kamu nangis? Kenapa kamu nangis? Nggak ada, Pak. Karena saya merasa nggak salah, Pak. Karena saya merasa Nggak sengaja. nggak sengaja, Pak. Tapi aturannya ada ternyata ya. Iya itu, Pak. Yang saya nggak tahu itu di situ, Pak. Jadi abang nggak tahu ada aturan ternyata. Iya, Pak. Nggak bisa cerita, Pak. Tak nyangka begini, Pak. Nyangkanya kenapa? Gara-gara bakar sampah, jadi ditahan seperti ini, Pak. Seperti ini maksudnya apa? Jadi kita ditahan, Pak. Tahan. Jadi bapak ini bakar sampah apa? Plastik, Pak. Ada BB-nya. Oke. Jadi boleh cerita ulang ya? Boleh, Pak. Jadi pada saat hari itu tuh kenapa kok bapak mau bakar sampah? Awalnya saya, Pak, kan di belakang rumah kita ada ternak. Mau ngasih makan ternak. Tapi saya tengok sampah dekat samping ternaknya, berserakan plastik-plastik, saya kumpul, Pak. Jadi saya kumpul, saya bakar. Saya bakar, Pak. Kan biasa saya bersih-bersihkan sampah di situ, Pak, bakar, Pak. Nah, pada itu saya terasa lapar. Kan rumah dekat, Pak, kayak apa ini. Udah tuh, tiba-tiba saya tengok asap. Langsung saya ambil motor. Saya padamkan, Pak. Udah saya padamkan itu. Nggak berapa lama, Bapak polisi datang. Kok dibakar? Lay, kata saya sama saya, Pak. Ya, Pak, maaf lah, Pak. Tadi saya bakar sampah, rupanya menyebar, gitu, Pak. Oh, nggak bisa begitu. Ini udah sampai ke Polresta. Kamu harus ikut. Dan bapak waktu itu sengaja atau enggak ngebakar sampahnya? Kalau sampah memang saya bakar, Pak. Sengaja. Ya sengaja, Pak. Karena nampak jorok di situ, Pak. Saya kumpul, Pak. Tanpa diketahui ternyata membakar yang lain. Iya, mungkin datang angin kan. Maafkan saya, Pak. Maafkan saya, Pak. Ya. Ya, Pak. Bang. Ya, Jadi kita mau ke lokasi, Bang, ya? TKP. ya. Kita cek lokasi. Boleh, langsung aja, Bang. Kita Ini TKP. lokasi di daerah Rumbai ya. Ini salah satu dampak yang kita lihat akibat membakar sampah sembarangan. Sana ya. Dimana kita lihat di sini setelah Jadi ini titik apanya, Bang? ya disinilah tersangka membakar sampah. Kemudian setelah membakar sampah, kemudian ditinggalkan. Oke. Dia tinggalkan, ternyata sampai ke lahan milik orang lain. Oh, lahannya itu ya? Ini yang lahannya. kebakarnya? Ini lebih kurang 1,5 hektar. Oke. Ya, Oke, berarti kita akan ke titik di mana dia buang sampah ya, Bang? ya, Jadi saya bersama Kasat Reskrim, Bang Berry akan ke titik lokasi tersangka itu membakar sampahnya, Bang, betul. Ya, membakar sampah. Seharusnya sampah itu kan sekarang ini sudah ada tata kelolanya, yaitu oleh LPS
DLHK Kota Pekanbaru. Jadi sampah itu tidak boleh dibakar. Sampah itu disiapkan di LPS, kemudian dari LPS nanti diambil oleh DLHK Dinas Kota Pekanbaru. Namun di sini pelaku mencari jalan cepat dengan mengumpulkan sampah, kemudian membakar. Setelah dibakar, kemudian ditinggalkan. Dari situ ternyata sampai ke lahan milik orang lain. Itu jadi kan dari sini dia kumpulkan. Ya di mana? Di sini dia kumpulkan. Ya, oke di sini. Ya, kebetulan dia punya kandang di sini. Ada Kandang apa nih, Bang? Kandang babi ya. Ini kandang babi. Iya. Kandang babi. Kemudian dia kumpulkan sampah. Nah, yang mana seharusnya sampah ini ke LPS terdekat dikumpulkan. Oke. Namun dikumpulkan terus kemudian dibakar. Setelah dibakar, ditinggalkan oleh tersangka. Disitulah sampai ke lahan milik orang lain. Boleh ke titik kebakarannya, Bang? Boleh. Sambil. Ayo. Oke, jadi lokasinya di sini. Ya. Berdirikan bagus nih. Oke, bisa. Berdirikan lagi nih, bagus nih. Oke. Coba berdirikan. Oke. Bang, ada di sini, Bang? Abang di sini. Bang, jadi ini total berapa lahan yang sudah terbakar? Lebih kurang setengah hektar. Di sini ada setengah hektar dan kita lihat nih untuk tanahnya mineral. Tapi kalau sempat ini gambut, itu akan susah untuk memadamkannya. Oke. Dan alhamdulillah sini masih mineral. Nah, kemudian dari petugas kemarin langsung cepat kita koordinasi juga dengan dinas terkait untuk melakukan pemadaman. Tapi itu yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Kalau ada sampah, silakan ada LPS terdekat. Tapi jangan dibakar. Karena kalau dibakar akan berdampak ke lingkungan. Tersangka memang dia meminta maaf. Dia itu sudah mengakui bahwa dia salah membakar. Walaupun dia berdalih memang kan dia tidak tahu ada aturan inilah. Tapi dia mengakui salah bakar. Kira-kira dari polisi sendiri ada nggak sih, Bang, upaya untuk memaafkan misalnya, restoratif justice? Ya, memang kalau dari sini undang-undangnya kan 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Di sini yang dirugikan adalah negara. Ya. Kemudian pasal 187, 188, ancamannya cukup besar. Ancamannya 12 tahun penjara. Namun dari sini nanti kita akan coba berkoordinasi dengan RT, RW, kemudian lurah, kecamatan, kemudian nanti dari pihak Kapolsek, kita akan mengundang bagaimana ini mencarikan solusinya. Tapi saat ini memang ancaman itu cukup sangat berat. Berapa 12 tahun. 12 tahun penjara. 12 tahun penjara. Di sini case-nya agak berbeda, memang tersangka sudah menyesali itu. Di sini tersangka membakar, kemudian dia dengan sengaja meninggalkan. Oh, meninggal. Iya. Kita berbeda case kasus, misalnya ada yang membakar, kemudian dia tunggu, kemudian terbakar. Nah, itu kan ada unsur kesengajaan atau tidaknya. Tapi di sini setelah membakar dia meninggalkan. Sedangkan pada saat itu kondisi lagi kering, ya, kondisi cuaca pun lagi panas gitu. Nah, di sini ada niat kesengajaannya. Ya. Organisasi pemerhati hutan Jikalahari juga punya data terkait kebakaran hutan di Riau hingga Juli 2025 ini. Ini di apa ini? Arara. Ini ikan apa ya? Tulisannya di situ dalam pantauan satelit. Ini ya. Ini di zoom jadi itu. Iya. Ini dia di zoomnya. Dia masih di dalam. Di sini ya. Iya. Ini kan masih di dalam nih. Tapi ini sangat dekat dengan wilayah kerja mereka nih. Iya. Dengan produktifnya perusahaan. Ini batasnya nih. Ini kan batasnya nih. Nih ini perbatasannya nih. Jadi bisa jadi itu akan jadi perluasannya. Hasil investigasi Jikalahari menemukan ada lahan-lahan korporasi yang terbakar, namun perusahaannya belum tersentuh hukum. Jadi setelah kita pantau tadi dan cek di citra satelit, kita ngambil sampel yang paling kuat indikasi kebakaran. Ternyata ada 4 perusahaan yang paling kuat indikasi ada kebakaran di situ. Ada PT Arara Abadi di Rohil, kemudian RUJ, PT RUJ di Dumai, kemudian PT PSPI di Kampar, dan juga ada PT SAU dan RAPP di Pelalawan. Dari 5 lokasi tadi itu yang kita cek, ternyata 2 itu ditemukan sudah ada proses penegakan hukum.
sudah ada segel dari kepolisian. Satu di konsesi PT Arara Abadi Rohil, ada segel dari Polres Rohil ya. Kemudian yang di PSPI itu sudah ada segel dari Polres Kampar. Nah ini temuan, selain memang kita berhasil membuktikan dari hotspot dan citra tadi benar terjadi kebakaran di lapangan, ternyata kepolisian juga sudah turun di konsesi tersebut. Jadi kami pikir terkait proses penegakan hukum ketika yang dirilis tersangkanya perorangan semua, maka ada yang alpa menurut kita terkait dengan lokasi tadi itu berada di dalam konsesi perusahaan tapi tidak meminta pertanggungjawaban perusahaan. Yang kita lihat berarti dia hanya fokus pada pelaku fisiknya, bisa jadi gitu ya. Tapi sebenarnya kepolisian ataupun penegak hukum bisa meminta dan menindak dari konsesinya gitu ya, karena jelas misalnya kita lihat di Undang-Undang Kehutanan gitu ya, pasal 50 misalnya, terkait dengan dia harus menjaga perusahaan, menjaga konsesinya dari perambahan, perusakan dan seterusnya. Kemudian juga ada larangan perusahaan untuk membakar lahan, membakar hutan dan lahannya. Jadi ketika ada kebakaran di dalam konsesi itu mutlak menjadi tanggung jawab konsesi, dan penegak hukum mestinya meminta pertanggungjawaban dari pemilik konsesinya. Kami mencoba mengkonfirmasi temuan Jikalahari ke perusahaan yang disebut. Namun pihak perusahaan membantah temuan Jikalahari yang menyebut lahannya terbakar. Berbeda dengan data Jikalahari, polisi menegaskan hingga Juli 2025 belum ada perusahaan yang terlibat atau diperiksa terkait kasus dalam kebakaran hutan. Ini penjelasan polisi. Terima kasih. Sebelumnya kami menyampaikan bahwa terkait masalah kebijakan dari Bapak Kapolda Riau adalah green policing, di mana salah satu dari program green policing ini adalah melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan perambahan hutan yang ada di Riau itu sendiri. Perlu kami jelaskan bahwa terkait masalah penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan, termasuk juga kepada pemilik lahan yang menguasai lahan kawasan hutan, itu ada 42 kasus yang kami tangani sampai sekarang ini dari antara Subdit Tipiter Ditkrimsus Polda Riau dan Polres Jaran. Dari 42 laporan ini, 42 kasus yang kami tangani, ada 52 tersangka perorangan. Dari 52 tersangka ini, ada yang berperan yang melakukan pembakaran. Itu sebanyak 32 orang. Kemudian 14 orang selaku pemilik lahan. Ya, pemilik lahan. Kemudian pekerja di sini ada 2 orang. Jadi mereka ini, tersangka ini sebanyak 50 memiliki peran masing-masing. Kemudian berdasarkan keterangan atau kemudian penyelidikan kita lakukan, untuk 52 tersangka ini masih perorangan. Untuk sampai saat ini belum ada yang korporasi. Oh, belum ada korporasi. Jadi tentunya terkait masalah korporasi, ketika terjadi kebakaran di area lahan HGU atau dan konsesinya, itu kita tetap akan lakukan penegakan hukum, ya, penegakan hukum. Tentu ada sudah diatur di pasal 98, 99 di Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berarti sudah tegas ya ancamannya, Bang, ya? Sudah tegas. Tinggal menunggu apakah mereka lalai atau tidak. Iya. Sampai detik ini belum ada, Bang? Belum ada. Apapun alasannya, membakar lahan tidak dibenarkan. Upaya penegakan hukum yang sudah dilakukan patut diapresiasi, namun hukum tentunya tidak pandang bulu.
Jika ada perusahaan yang lalai dan melakukan pembiaran lahan hutannya terbakar, tentunya harus ditindak tegas. Maafkan saya, Pak.